Jadi akhirnya anak selalu menyimpulkan kenapa beda ya. Iya. Kan gitu. Kesimpulan anak ini yang perlu kita arahkan, yang perlu kita jembatani. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang perbedaan itu yang perlu dijembatani oleh orang tua. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang bareng saya Rini Afrianti, dan kita bakal ngobrol dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality ya. Gimana caranya mengajarkan anak untuk menghormati perbedaan. Di era digital saat ini kita banyak menjumpai tontonan-tontonan yang memperlihatkan berita hoax yang berbau sara maupun sikap yang melanggar norma, merendahkan ras atau agama, dan perilaku buruk lainnya. Nah, anak-anak juga semakin besar tentunya saat ia berada di jenjang SD, sekolah dasar, dia akan lebih banyak menemukan perbedaan. Mulai dari suku, ya, bangsa, sosial ekonomi, sampai agama. So, gimana caranya kita sebagai orang tua mengarahkan anak supaya bisa menghargai segala perbedaan ini? Dan kita bakal diskusi dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Rini, selamat siang sahabat Sonora. Iya, hari ini kita coba mengangkat mengenai gimana caranya mengajarkan anak, mengarahkan anak juga ya, menghargai segala perbedaan. Pak Agustinus bisa memberikan gambaran diskusi awal kita hari ini? Iya, sahabat Sonora, untuk mengajarkan perbedaan antara satu dengan yang lain kepada anak ini sangat penting ya Mbak Rini ya. Jadi kita selalu menghormati perbedaan itu yang pertama. Jadi kata menghormati itu sebenarnya harus dimasukkan di dalam perbedaan itu. Nah, kenapa kita mulai dari keluarga Mbak Rini, sahabat Sonora? Karena keluarga ini adalah dasar untuk membuka pengetahuan yang namanya toleransi itu, ya. Jadi menghargai perbedaan itu. Jadi sikap keterbukaan dan menghormati perbedaan antar setiap manusia, ya mungkin awalnya digunakan untuk apa? Menunjuk pada perbedaan etnis, agama, itu yang selalu kita lihat, konsep keragaman. Tetapi perbedaan atau toleransi itu diterapkan juga pada gender. Itu perlu, gender, penyandang disabilitas, ya, fisik dan intelektual. Itu juga penting, serta perbedaan lainnya. Jadi hal-hal yang kecil. Dulu kita selalu mengajarkan kepada anak, ya, itu perbedaan-perbedaan yang selalu agama, etnis gitu. Tetapi bagaimana kita mengajarkan hal-hal yang mungkin yang belum pernah ya kita beritahu kepada anak kita. Nah, perbedaan itu atau toleransi sendiri itu sebenarnya kata dasarnya itu menghormati, ya, menghormati dan belajar dari orang lain. Jadi bukan apa yang ada pada kita, tetapi mulai menghormati apa yang ada pada orang lain. Nah, bagaimana sikap anak kita, bagaimana sikap kita, bagaimana mereka memberikan satu kesimpulan saat ada perbedaan itu pada orang lain. Perbedaan contohnya perbedaan fisik contohnya. Nah, gimana sikap anak kita? Ya. Pendek lu, gendut lu, gitu. Betul, secara fisik ya, gitu. Jadi menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan, ya, apakah budaya atau menolak stereotip yang tidak adil contohnya, ya. Menemukan kesamaan, itu kan perlu diajarkan. Tidak menghormati, ya, dan menciptakan ikatan baru. Jadi kita buat ada komunitas-komunitas karena perbedaan itu. Jadi ada ikatan. Nah, misalnya kita lihat anak kita perilakunya itu tidak menghormati atau menyakiti orang lain. Nah, ini tanda-tanda bahwa kita perlu mengajarkan itu. Seperti bersikap kejam, menindas, atau perilaku yang melanggar aturan sosial. Seperti berbohong, mencuri. Itu tidak boleh ditoleransi. Mulai dari keluarga. Hal-hal yang kecil. Contoh ya, misalnya anak kita belum tamat atau belum kita kasih pelajaran untuk tidak boleh misalnya berbohong. Nah, kalau ini tidak selesai pada anak kita di tengah-tengah keluarga, nah ini akan membuat dampak kepada yang lainnya. Dia berbohong tentang apa? Tentang perbedaan itu gitu. Nah, makanya
kenapa hari ini kita perlu menjembatani, ya, membahas tentang bagaimana sih mengajarkan kepada anak kita tentang sikap perbedaan ini, gitu. Nah, kenapa sejak dini? Karena memang anak waktu dia keluar dari rumah, dia pasti menemukan perbedaan. Dia selalu membandingkan antara rumahnya dengan di luar daripada rumahnya. Jadi akhirnya anak selalu menyimpulkan kenapa beda ya. Iya. Kan gitu. Kesimpulan anak ini yang perlu kita arahkan, yang perlu kita jembatani. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang perbedaan itu yang perlu dijembatani oleh orang tua. Contoh, misalnya dia keluar dari rumah, dia lihat kulit temennya hitam. Nah, lalu dia bilang sama mamanya, kayaknya lebih cantik putih. Ya kan? Baru dilihatnya kulitnya, saya kayaknya sawo-sawo begitu, sawo-sawo matang, sawo-sawo busuk gitu ya. Dia mulai membandingkan hari ini. Dia mulai membandingkan. Baru dia lihat, dia mungkin lihat di Facebook yang temennya itu, yang kulit hitam tadi gitu. Dia mulai bandingkan gitu. Kayaknya cantik juga ya. Nah, ini respon dari anak ya. Bagus atau tidak, ini kan masing-masing berbeda. Nah, makanya orang tua waktu anak mengambil kesimpulan tentang perbedaan itu perlu disikapi dengan apa? Menjembatani, menghormati. Bagaimana sikap anak kita menghormati perbedaan contoh warna kulit? Nah, dari situ hal yang kecil dulu. Baru setelah kita belajar menghormati, ya, pertama yang harus jadi teladan adalah orang tuanya. Ya, ini saya selalu ajarkan kepada anak saya. Kayak contohnya ini mau apa ya, mau tahun baru China ya, bulan 2 ini. Kami selalu kunjungkan itu ke teman saya atau teman istri saya yang memang China. Ya kita datang bawa anak saya. Bagaimana sikap dia? Nah, ada juga teman saya yang Hindu, ada. Bagaimana sikap dia? Lalu teman saya dari keluarga terdekat juga ada yang Muslim. Saya bawa. Jadi kalau kami raya haji, Lebaran itu kami juga sibuk loh hari ini. Tapi bawa anak. Jadi waktu anak melihat sikap kita menghormati perbedaan itu dari orang tua ya. Nah, respon anak itu gimana? Nah, satu kali saya tanya, waktu kami udah kunjungan dari Lebaran gitu ya. Nah, kita bisa ngobrol, bisa tanpa jarak gitu. Lalu ditanya, kok bisa ya Pak? Karena dimulai juga dari orang tua papa dulu. Nah, ini harus diturunkan. Makanya saya katakan sejak dini, ajarkanlah kepada anak itu tentang perbedaan. Karena anak waktu keluar dari rumah selalu punya kesimpulan-kesimpulan tentang perbedaan. Nah, untuk membuat kesimpulannya itu lebih benar, lebih selaras dengan yang kita inginkan, orang tua perlu belajar dan perlu menunjukkan teladan bagaimana sikap kita orang tua terhadap perbedaan itu dulu. Itu yang pertama, Mbak Rini. Orang tuanya dulu. Perhatikan sikap ibu dan ayahnya. Perhatikan mama dan papa menghadapi perbedaan itu. Ya saya juga kadang-kadang ya, perbedaan itu nggak selamanya juga enak di hati kan. Tapi kadang-kadang letupan-letupan kita di depan anak itu didengar sama anak kita. Nah akhirnya saya minta maaf. Respon saya terhadap perbedaan itu. Nah ini penting. Ya sikap kita bagaimana terhadap perbedaan itu. Tadi saya sebutkan perbedaan apa saja yang membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak sama dengan apa yang ada di rumah. Oke, nanti kita bahas di sesi berikutnya gimana caranya menghormati perbedaan-perbedaan lainnya. Kita akan kembali sesaat lagi.